Selamat berjumpa kembali pada acara Digital Asset Course. Ini adalah sesi edukasi publik untuk aset digital yang diadakan oleh Digital Asset Academy, dan hari ini adalah sesi tentang decentralized finance atau sistem keuangan terdesentralisasi. Dan berbagai media saat ini telah memberitakan bahwa momen saat ini adalah the greatest wealth transfer in history, atau saat ini disebut juga sebagai momen yang merupakan transfer kemakmuran terbesar sepanjang sejarah. Transfer dari mana ke mana? Tentu transfer dari bisnis yang lama ke bisnis yang baru. Jadi Bapak Ibu, transfer kemakmuran ini berlaku untuk sunset industry ke sunrise industry. Sunset industry atau industri terbenam adalah industri lama, ya, dan sunrise industry atau industri matahari terbit adalah industri yang baru berkembang. Untuk bidang energi, contohnya yang masuk di sunset industry adalah minyak dan gas. Sementara penggantinya yang sunrise industry di bidang energi adalah baterai untuk mobil listrik. Untuk bidang finansial, sunset industry-nya contohnya adalah di industri perbankan, ya, dan termasuk bank terbesar di Jerman, ya, Jerman ini negara yang perekonomiannya terkuat di Eropa, dan bank terbesar di Jerman yaitu Deutsche Bank itu nyaris bangkrut dan bahkan sudah PHK ribuan karyawan. Dan di bidang finansial yang masuk dalam sunrise industry adalah cryptocurrency atau decentralized finance. Dan Accenture telah meriset sejak tahun 2014 dan menerbitkan laporan tentang the digital disruption in banking. Dan fintech ini juga sangat berkembang di Indonesia, dan ada banyak merek fintech di mana setiap merek itu rata-rata hanya satu layanan yang khusus saja, jadi spesialis, ya, dan layanannya lebih murah biayanya dan lebih cepat. Nah, fintech itu telah mengganggu sistem perbankan, dan bank-bank yang ada di Indonesia ini awalnya adalah bank tradisional, dan baru kemudian mereka mengejar ketertinggalan dari fintech, ya, karena bisnis yang bank tradisional ini sempat tersusul oleh fintech, dan kemudian bank-bank ini mengejar lagi ketertinggalannya dengan membuat yang namanya bank digital. Jadi awalnya bank tradisional, kemudian membuat divisi untuk aplikasi digital, membuat aplikasi digital, dan sehingga banknya disebut bank digital. Ada contohnya, yang pertama adalah Jenius dari BTPN, kemudian Digibank dari DBS, Livin dari Bank Mandiri, Blue dari BCA Digital, Woke dari Bukopin, TMRW dari Bank UOB, Line Bank dari Hana Bank, Nyala dari OCBC NISP. Jadi di atas bank digital itu ada kategori baru, yaitu kategori neobank. Ini bukan nama bank, tapi kategori baru industri perbankan. Apa bedanya dengan yang bank digital tadi? Neobank ini seperti fintech, ya. Jadi organisasinya atau perusahaannya seperti fintech, artinya tidak banyak SDM-nya, ya, tidak banyak tenaga kerjanya, dan juga hanya memiliki satu kantor cabang dan tidak membuka kantor cabang di setiap kota. Jadi sangat efisien dan memiliki aplikasi seperti layanan perbankan, beroperasi seperti fintech, tapi izinnya perbankan, sehingga ini seperti layanan fintech tapi memiliki izin bank sehingga bisa membuka rekening, ya, dan para penabung bisa membuka rekening baru kapan saja, ya, di luar jam kerja bisa, pagi, siang, malam, sore bisa, kemudian di hari Sabtu, Minggu ataupun hari libur juga bisa, ya. Jadi ini persis seperti fintech. Bank-bank dan beberapa perusahaan besar menerbitkan bank yang lebih efisien, kategorinya neobank. Contohnya yang saham yang naik paling tinggi adalah Bank Jago, aplikasinya namanya Jago. Kemudian ada Cbank, ya, ini aslinya adalah Bank Kesejahteraan Ekonomi, dan ini dimiliki oleh C Group, yaitu induk perusahaan dari Shopee. Dan kemudian ada lagi neobank dari Neo Commerce Bank. Jadi itu kalau tadi kita telah mengenal bank tradisional, kemudian kategori yang lebih baru adalah digital bank, dan di atasnya ada yang lebih baru yaitu neobank. Dan kemudian yang paling terbaru, yang paling canggih adalah crypto banking, ya. Ini adalah perbankan atau layanan keuangan seperti bank yang menggunakan teknologi blockchain sehingga terdesentralisasi. Kalau yang sampai neobank tadi itu masih belum menggunakan teknologi blockchain.
Nah, untuk membicarakan ini lebih lanjut, kita perlu memahami crypto market trends. Ya. Jadi, tren yang terjadi di dunia kripto, dan kita bahas sejak tahun lalu, 2021 sampai 2022. Yang pertama adalah DeFi. DeFi singkatan dari Decentralized Finance, dan ini sangat berkembang sejak tahun 2020, ya, dan ini menjadi dasar dari perkembangan ekosistem Ethereum. Dan DeFi di tahun 2020 berkembang lebih dari 400%, di 2021 berkembang lagi lebih besar lagi. Kemudian NFT. NFT singkatan dari Non-Fungible Token. Ini adalah teknologi untuk sertifikasi digital, untuk karya seni, hak cipta, dan berbagai hal yang perlu sertifikat. Dan NFT ini juga sangat meledak di tahun 2021 dan akan terus berkembang sampai tahun 2022. Tren berikutnya adalah Web 3.0 atau disingkat Web3. Ini adalah protokol internet yang berbasis blockchain, di mana berbagai media sosial akan makin banyak yang menggunakan blockchain, dan para pengguna internet bisa mendapatkan token, sehingga bukan hanya pemilik medsosnya yang kaya, tapi para penggunanya atau para konten kreator bisa lebih meningkat penghasilannya. Dan tren berikutnya adalah GameFi. GameFi adalah game finance. Ini adalah metode yang dikenal dengan play to earn atau bermain untuk mendapatkan penghasilan. Dan ini adalah tren yang akan makin berkembang di tahun 2022. Dan untuk DeFi saat ini ada nilai total omset atau total aset yang ada dalam DeFi, ya, untuk semua DeFi di dunia ini yang tercatat ada 73,53 miliar dolar, ya. Dan ini adalah grafik pertumbuhan DeFi dari tahun 2018 sampai 2019 itu naik terus, ya. Jadi naiknya itu bisa lebih dari 300%. Kemudian di 2020 itu sangat melesat, ya, sangat tinggi, dan hari ini Bapak Ibu juga makin berkembang terus. Dan ini adalah beberapa kategori DeFi, ya, yang telah dimuat oleh katalog DeFi, yaitu DeFi Pulse. Ada kategori untuk trading, analytics, ya, untuk lending, yield generator, asset management, wallets, untuk assets, interface, stablecoin, option, derivative, scaling, infrastructure, communities, education, podcast, payment, insurance, dan decentralized exchange. Dan ini adalah yang di halaman ini contoh untuk kategori trading. Lalu ada kategori untuk lending, kategori untuk asset management, kategori untuk wallet, kemudian ada kategori stablecoin, kemudian ada derivatif atau turunan DeFi, kemudian ada kategori untuk payment, untuk pembayaran, ya, ada kategori untuk asuransi, dan kemudian ada decentralized exchange, ya. Dan di tahun 2021 untuk global crypto adoption, yaitu negara yang mengadopsi atau menggunakan kripto, ya. Jadi pengguna baru kripto yang paling banyak itu tumbuh di Vietnam, Bapak Ibu, ya, di tahun 2021. Kemudian disusul oleh India, Pakistan, Ukraina, Kenya, Nigeria, Venezuela, Amerika Serikat, Togo, Argentina, Kolombia, Thailand. Bagaimana dengan Indonesia? Kita bisa menyusul negara-negara lainnya, tentu dengan gotong royong dengan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk DeFi Global Adoption atau negara yang paling banyak pengguna DeFi-nya di tahun 2021, yang peringkat pertama adalah Amerika Serikat, dan yang kedua adalah Vietnam, disusul oleh Thailand, kemudian Republik Rakyat Cina. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau menyusul negara-negara lain tersebut, maka kita perlu satu platform yang memiliki sebagian besar kebutuhan dari tren pasar kripto atau tren decentralized finance. Karena kalau kita menggunakan merek yang terlalu banyak tadi, maka akan lebih sulit menganalisis satu persatu dan risikonya juga lebih besar. Dan kami sajikan solusi untuk platform DeFi yang terlengkap di dunia, yaitu Relictum. Dan proyek DeFi dari Relictum disebut sebagai Relictum Finance. Dan ini adalah crypto bank yang paling siap saat ini. Dan Relictum Finance ini memiliki keunggulan, yaitu stabilitas, karena menggunakan stable coin atau koin stabil USDR. Ini adalah koin yang harganya dipatok ke harga US dollar dan diterbitkan oleh Relictum, sehingga disingkat USDR. Dan USDR memiliki 100% support, artinya memiliki backup dolar atau USDT itu 1:1. Kemudian keunggulan berikutnya adalah transparansi, karena
nilainya dalam sirkulasi itu bisa dipublikasikan. Dan Relictum Finance menggunakan blockchain 5.0 Relictum Pro, yaitu blockchain yang tercepat di dunia saat ini. Integrasi untuk perusahaan-perusahaan yang mau menggunakan USDR itu sangat mudah untuk diintegrasikan dengan portal-portal atau website berbagai perusahaan. Dan keamanannya sangat handal. Dan Relictum Finance ini bisa mengkonversi USDR dengan beberapa koin yang lain yang ada di pasaran dan sedang dikembangkan untuk bisa dikonversi dengan USDC, yaitu US stablecoin dari Coinbase, BUSD stablecoin dari Binance, kemudian ada Digital Yuan dan akan terus bertambah lagi. Dalam ekosistem DeFi Relictum juga memiliki payment gateway sehingga mudah diintegrasikan dengan berbagai portal yang akan melakukan pembayaran dengan cryptocurrency. Tidak perlu membuat aplikasi dari awal, tapi tinggal menggunakan Relictum Pay. Dan Relictum Pay sudah diakui dan bekerja sama secara resmi dengan Visa dan Mastercard, serta Simplex. Dan dengan bekerja sama dengan Simplex, maka Relictum Pay diakui dan bisa interkoneksi dengan Binance, Chainsley, Abra, CoinCloud, BitPay, BRD, Coinomi, MyEther Wallet, Paxos, Opera, EOS, Bitrue, Atomic Wallet, dan lain-lain. Dan Relictum juga memiliki Relictum DEX. Ini adalah Decentralized Exchange, yaitu pasar untuk tempat jual beli cryptocurrency, dan Relictum DEX memiliki lebih dari 500 pasang cryptocurrency untuk diperdagangkan. Dan kemudian Relictum juga punya Relictum Staking. Ya, jadi kalau di bank ada deposito, dan kalau di Relictum depositonya itu untuk dunia kripto disebut staking. Ya, dan untuk staking Genesis token, yaitu native token dari Relictum, akan mendapatkan keuntungan tambahan unit GTN. Kemudian ada Relictum Swap, ini adalah untuk pertukaran berbagai jenis cryptocurrency. Relictum juga memiliki Relictum Wallet yang disebut Relictum Node, dan ini adalah all-in-one atau super application. Jadi aplikasi untuk berbagai fungsi dalam satu aplikasi Relictum Node yang tersedia untuk HP atau untuk Chrome, ya, atau untuk laptop. Dan Relictum juga memiliki Relictum Bridge, ini teknologi untuk menghubungkan atau interkoneksi antara platform blockchain Relictum generasi 5, ya, ini blockchain 5.0 Relictum Pro, yang diinterkoneksi dengan blockchainnya Ethereum, blockchainnya Cosmos, blockchain Solana, blockchain Near, dan blockchain Polkadot. Dan keuntungan dari interkoneksi blockchain 5.0 Relictum Pro dengan blockchain-blockchain yang memiliki ekosistem yang lebih dulu di pasaran adalah untuk memperbesar likuiditas. Artinya dengan interkoneksi maka akan ada aliran uang digital dari berbagai ekosistem di blockchain yang sudah banyak penggunanya. Dan ini sangat menguntungkan para pengguna ekosistem Relictum Pro. Dan DeFi atau Decentralized Finance serta semua aplikasi di dalam ekosistem Relictum ini berbasis blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan Relictum juga memiliki sistem platform NFT serta NFT marketplace yang paling aman. Ya, kenapa paling aman? Karena asetnya tidak disimpan di server perusahaan, tapi disimpan di Relictum Node, artinya itu crypto wallet atau brankas digital yang disimpan di perangkat Anda, baik HP Anda ataupun laptop atau server pengguna. Dan Relictum NFT ini keunggulannya juga hemat energi, serta biaya produksinya murah dan sangat mudah, artinya tidak perlu kerjasama dengan programmer khusus NFT kalau masyarakat awam ingin membuat NFT. Dan Relictum Lab adalah inkubator bisnis startup, jadi ini adalah marketing arm atau perusahaan pemasaran blockchain 5.0 dan bekerja sama dengan banyak perusahaan pembuat aplikasi terdesentralisasi atau DApps dan juga aplikasi-aplikasi game. Ya, ini kerjasamanya perusahaan-perusahaan pembuat aplikasi game maupun DeFi dan lain-lain itu akan menggunakan blockchain 5.0, maka kerjasamanya dengan Relictum Lab. Dan ini adalah perbandingan kalau kita bandingkan ekosistem Relictum dengan merek-merek yang terkenal di pasaran seperti Binance, Ripple, dan Tether. Dan
di sebelah kiri itu adalah daftar aplikasi terdesentralisasi yang dikembangkan oleh Relictum. Jadi biasanya di dunia kripto itu satu perusahaan memiliki satu aplikasi berbasis blockchain atau DApps, ya, decentralized application, dan biasanya menerbitkan satu cryptocurrency saja. Dan bedanya Relictum ini ada belasan aplikasi, jadi seolah-olah ada belasan perusahaan dijadikan satu, yaitu menjadi Relictum ecosystem. Dan ini luar biasa karena daripada terpecah-pecah satu aplikasi, satu kripto, maka Relictum memiliki satu native token atau token asli, yaitu cryptocurrency utama dari Relictum adalah Genesis Token atau GTN. Dan keunggulannya, berbagai aplikasi, ya, mulai dari teknologi blockchain 5.0, semakin banyak yang menggunakan teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menggunakan Relictum DEX untuk jual beli kripto, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menggunakan Relictum Wallet, yaitu Relictum Node, karena lengkap dan biaya transaksinya paling murah, maka nilai GTN akan naik. Makin banyak yang menggunakan stablecoin USDR, ya, karena kalau dibandingkan USDT itu sangat mahal biaya transaksinya, BUSD lebih murah, tapi USDR biaya transaksinya 0. Sehingga hanya masalah waktu ketika banyak pengusaha atau pelaku bisnis yang sering bertransaksi untuk pembayaran internasional menggunakan US dollar akan berganti ke US dollar kripto, yaitu USDR. Semakin banyak yang pakai USDR karena biaya transaksi gratis atau sangat hemat, maka GTN akan naik. Demikian juga semakin banyak yang menggunakan Wrappcoin. Ya, Wrappcoin ini gunanya untuk mentransfer Bitcoin dengan biaya 0. Mentransfer Ethereum dengan biaya 0. Caranya Bitcoinnya di swap dulu, dirubah jadi RBTC. Ethereumnya diubah jadi RETH, Litecoinnya diubah jadi RLTC. Ya, maka bisa dikirim sesama blockchain 5.0 gratis. Nah, semakin banyak yang menggunakan Wrappcoin, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menggunakan cloud server berbasis blockchain 5.0, nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang bermain game di blockchain 5.0 atau GameFi-nya Relictum, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menggunakan chatting yang aman dari Relictum Chat, nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menjual beli NFT atau memproduksi NFT, mengkoleksi NFT menggunakan Relictum NFT.market, maka nilai GTN akan naik. Jadi ini adalah ekosistem yang sangat lengkap dan bisa kita bilang bahwa Relictum ini adalah ekosistem DeFi yang terlengkap di dunia berbasis blockchain 5.0 yang tercepat di dunia. Dan banyak negara sudah mengetahui tentang Relictum dan juga sudah diakui oleh industri blockchain karena Relictum sangat aktif melakukan konferensi dan juga expo baik sebagai narasumber maupun sponsor utama. Contohnya di World Blockchain Summit di Dubai, acara DIDES di Spanyol, Blockchain Live di Moskow, Malta Artificial Intelligence and Blockchain Summit di Pulau Malta, dan juga World Blockchain Summit di Bangkok, dan juga di negara-negara lainnya. Untuk mengembangkan crypto bank, ya, untuk mengembangkan decentralized finance sebesar jasa perbankan saat ini, ya, itu perlu suatu blockchain yang kalau makin banyak penggunanya, kecepatannya tetap tinggi, tidak menurun. Dan biaya transaksinya perlu hemat. Karena itulah solusinya adalah blockchain 5.0 dari Relictum Pro. Jadi Bapak Ibu, blockchain 5.0 dari Relictum Pro ini memiliki keunggulan yaitu kecepatan tinggi, keamanan handal, dan skalabilitas yang besar. Dan jika setiap generasi blockchain itu dibuat nilainya, ya, nilai dari kecepatan, kemudian kecerdasan blockchain-nya, maka bisa dibuatkan diagram seperti ini, dan blockchain yang skornya paling rendah adalah blockchain generasi 1, yaitu blockchain-nya Bitcoin, karena kecepatannya hanya 10 transaksi per detik dan tidak memiliki smart contract sehingga tidak bisa dibuat aplikasi apapun kecuali dibuat untuk cryptocurrency. Dan teknologi blockchain diperbaiki oleh Ethereum dengan blockchain generasi 2. Blockchain generasi 2 ini kecepatannya 2 kali dari blockchain Bitcoin, yaitu 20 transaksi per detik, dan memiliki smart contract, artinya bisa dibuat aplikasi-aplikasi terdesentralisasi. Dan kecepatan blockchain ditingkatkan oleh blockchain generasi 3, ada beberapa merek yang mengembangkan blockchain generasi 3, diantaranya adalah EOS, kemudian IBM, ya, dengan Fabric, ya, Hyperledger, itu adalah blockchain generasi 3 dari IBM blockchain. Kemudian juga ada BNB,
membuat Binance Smart Chain, kemudian ada blockchain-nya Ripple, ya, dan ada beberapa blockchain lainnya juga, itu generasi 3. Dan kemudian ditingkatkan lagi kecepatan blockchain dengan blockchain generasi 4, contohnya adalah Sili dan Solana. Juga ada Helium token blockchain, ya, Helium blockchain. Dan kemudian blockchain yang tercepat adalah blockchain 5.0, Relictum Pro. Dan ini adalah tokenomics atau keekonomian dari setiap teknologi blockchain. Blockchain 1.0, kriptonya adalah Bitcoin. Dan Anda bisa untung 74.000% dari peningkatan nilai Bitcoin kalau Anda beli Bitcoinnya 9 tahun lalu. Sayangnya 9 tahun sudah lewat. Lalu Anda dapat kesempatan kedua, yaitu blockchain 2.0. Cryptocurrency-nya adalah Ethereum. Anda berpotensi untuk mendapat keuntungan 987.000% kalau Anda beli Ethereum-nya 7 atau 8 tahun yang lalu. Sayangnya 7 tahun sudah lewat berlalu. Dan peluang berikutnya adalah blockchain 3.0 dengan cryptocurrency BNB. Anda berpotensi mendapat keuntungan dari kenaikan nilai BNB 567.000% jika Anda beli BNB 5 tahun lalu. Sayangnya 5 tahun sudah berlalu. Dan ada peluang yang keempat, yaitu blockchain generasi 4. Cryptocurrency-nya adalah Solana. Anda berpotensi mendapat kenaikan nilai Solana 38.000% jika Anda beli Solana 3 tahun lalu. Sayangnya 3 tahun sudah berlalu. Dan hari ini ada peluang yang terbaru, yaitu blockchain 5.0 Relictum Pro. Cryptocurrency-nya adalah Genesis Token, disingkat GTN. Dan harganya hari ini masih 1/1 juta dari harga Bitcoin. Jadi seperti harga Bitcoin 13 tahun lalu. Namun teknologi blockchain 5.0 ini, keunggulannya, kecepatan blockchain-nya 100.000 kali lebih cepat dari blockchain-nya Bitcoin, dan 50.000 kali lebih cepat dari blockchain-nya Ethereum. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri, ya, kalau sekarang harganya seperti Bitcoin 13 tahun lalu, dengan teknologi yang luar biasa ini, perkembangannya Bapak Ibu bisa analisis. Hak cipta dari teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro ini sangat tinggi dan nilainya adalah 10 miliar GTN. Dan 50% atau 5 miliar GTN bisa dibeli investor, dan para pemilik GTN akan mendapat keuntungan. Yang pertama, sekarang masih beli di harga rendah, nantinya bisa naik tinggi. Dan tapi sebelum Anda jual, Anda juga bisa mendapatkan royalti. Dan royalti ini adalah berasal dari revenue sharing. Dan 19% dari omset yang masuk atau revenue itu dibagikan kepada pemilik GTN. Dan kemudian dari penjualan digital safe selling itu 30% dibagikan kepada pemilik GTN. Jadi para pemilik GTN bisa mendapatkan revenue sharing yang disebut royalti dari pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, penjualan digital safe deposit, dan pembuatan smart contract. Apa keuntungan memiliki Genesis Token atau GTN? Yang pertama, menghemat modal aset digital untuk membangun aset digital cryptocurrency. Contohnya kalau Bapak Ibu mau membangun aset digital pakai Bitcoin, satu Bitcoin harganya sudah lebih dari 500 juta rupiah. Sementara harga GTN itu masih 1/1 jutanya harga Bitcoin. Ya, tentu dengan modal yang sama Anda dapat 1 juta unit lebih banyak, ya. Jadi sekarang masih murah, dan karena ekosistemnya sangat kuat, ya, sangat solid dan sangat lengkap, maka harganya bisa naik tinggi. Yang kedua, penghasilan pasif royalti. Pemilik GTN akan mendapatkan royalti 2 kali setiap bulan. Yang ketiga adalah tambahan dana pensiun. Semakin banyak unit GTN yang Anda punya, semakin besar dana pensiun Anda. Yang keempat adalah hedging atau lindung nilai. Dana Anda di deposito atau dana pensiun Anda dari asuransi, semua nilainya akan menurun atau daya belinya akan menurun karena inflasi. Karena itu, gunakan sebagian dari tabungan Anda atau deposito Anda atau dana pensiun Anda dibelikan GTN supaya unit GTN ini akan menutupi kerugian akibat menurunnya nilai uang karena inflasi. Yang kelima, untuk proteksi kerugian. Semua bisnis memiliki risiko bisnis, semua investasi apapun memiliki risiko investasi. Jika Anda memiliki bisnis dan investasi yang belum terjadi risikonya, ini kesempatan Anda untuk menggunakan rasio 10% dari nilai risiko Anda untuk beli GTN. Ketika risikonya terjadi di masa depan, maka 10% yang dibelikan GTN ini akan menutupi seluruhnya. Yang keenam adalah ganti rugi.
ini sama seperti proteksi kerugian, bedanya ganti rugi ini kerugiannya sudah dialami, baik di masa lalu maupun selama masa pandemi corona ini. Dan gunakan 10% dari nilai kerugian Anda untuk beli GTN, sehingga bisa menggantikan atau menutupi kerugian yang Anda alami. Ketujuh, untuk hedging properti, ini artinya mengembalikan nilai uang yang dipakai untuk beli properti. Rasionya, gunakan 10% dari nilai properti yang Anda beli untuk beli GTN. Di era Web 1.0 dan Web 2.0, perusahaan-perusahaan IT yang terkenal ada Microsoft, Oracle, dan IBM. Masing-masing memiliki teknologi blockchain, namun semuanya maksimum di blockchain generasi 3. Di era Web 3.0, ini adalah era di mana dunia makin membutuhkan blockchain yang sangat cepat dan sangat aman dengan biaya yang sangat murah dan hemat energi. Solusinya adalah blockchain 5.0 Relictum Pro. Ya, dan jadi Bapak Ibu bayangkan betapa banyak potensi yang akan menggunakan blockchain Relictum Pro ini. Pertanyaannya, berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki? Total ada 10 miliar GTN di dunia yang diterbitkan oleh Relictum. 50% bisa dimiliki investor atau 5 miliar GTN. Dan 20% dari 5 miliar GTN adalah 1 miliar GTN. Ini adalah visi Digital Asset Academy, yaitu supaya Indonesia memiliki 1 miliar GTN atau lebih selama private sale. Supaya ada 20% cadangan GTN yang dimiliki investor dunia ada di Indonesia. Atau totalnya ada 10% dari total GTN di dunia itu ada di Indonesia. Sehingga ketika negara lain perlu, belinya ke Indonesia. Dan kalau Anda mau beli 10%-nya, itu 500 juta GTN, 1%-nya 50 juta GTN, 0,1% 5 juta GTN, dan 0,02% adalah 1 juta GTN. Dan ini adalah bukti, ya, contoh dari kepemilikan GTN. Dan kalau Anda membeli GTN, itu aset Anda itu disimpan di perangkat Anda sendiri menggunakan crypto wallet yang namanya Relictum Node. Ya, ini seperti Anda beli emas, kemudian beli putus, ya, beli putus, emasnya sudah dibayar, emasnya Anda bawa pulang, disimpan di brankas. Nah, GTN ini, uang yang Anda setorkan, itu sudah langsung ditukar dengan aset digital GTN, dan Anda sudah mendapatkan GTN-nya, itu disimpan di Relictum Node, sehingga tidak ada lagi di server perusahaan. Jadi ini jual beli putus aset digital GTN. Dan contoh dari kenaikan aset GTN, ini dalam 15 November, di tanggal 15 November dalam 30 hari sudah mendapatkan profit 55,61%, dan dalam 22 Januari 2022 sudah berkembang jadi 256,96% dalam 97 hari. Dan ini adalah gambaran pertumbuhan nilai GTN. Jadi dari 5 miliar unit GTN sudah terjual 1,8 miliar, hampir 1,9 miliar unit GTN, sehingga tinggal sisa 3,1 miliar unit lagi. Dan algoritma dari tokenomics GTN adalah setiap 10 juta unit GTN terjual, harganya naik 1,2%. Jadi kalau dari 3,1 miliar yang sekarang masih tersedia, dibagi 10 juta unit, maka akan ada 310 titik kenaikan harga lagi. Dan di tahun 2021, nilai GTN naik 523%, atau growth faktornya adalah 5,23 kali lipat. Itulah tujuan kami untuk menyajikan bisnis digital Relictum. Yang pertama tujuannya supaya Anda bisa menghasilkan uang, yaitu active income, untuk memperbesar cash flow, aliran uang masuk setiap bulan naik setiap bulan, ya, lebih besar dari bulan sebelumnya, dan naik lebih tinggi dibanding laju inflasi. Yang kedua, membangun aset network dan aset digital untuk menciptakan passive income di masa depan. Jadi supaya di masa depan ketika Bapak Ibu tidak aktif bekerja lagi, mungkin sedang berlibur atau bahkan ketika sedang tidur, uang Anda itu bertambah terus. Materi yang kami sampaikan dalam presentasi ini adalah bukan penawaran investasi, tapi ini adalah edutainment. Jadi ini adalah program edukasi publik tentang aset digital dari Digital Asset Academy. Bapak Ibu silakan menggunakan analisis dan riset Anda sendiri, dan semua keputusan yang Bapak Ibu ambil Anda pertanggungjawabkan sendiri. Terima kasih. Digital Asset Academy, komunitas kaya bersama. Kita bersatu, kita nomor satu. Kita bersama, kita juara dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.